ijik-ijik Tengku Kori ini direkrut oleh Habib. Ya. Nah ini Habibnya kapasitasnya seperti apa? Ya, tidak ada habaib yang merekrut Tengku Kori. Hanya Tengku Kori yang ingin masuk gabung ke pihak kalangan para habaib. Begitu. Tidak ada. Ya, tidak ada dari kalangan Robito Alawi yang memberikan rekomendasi kepada Tengku Kori untuk masuk ke dalam timnya, itu tidak ada. Cuman Tengku Kori ini berpindah haluan untuk bisa bergabung kepada Robito Alawiyah, Mbak Alawi. Karena apa? Karena memang di pihak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dia ini zong. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia harapkan, apa yang dia cita-citakan ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Karena Robito Alawiyah tidak memberi rekomendasi utusan resmi kepada Tengku Kori, dan ketika kami mengetahui kemampuan Tengku Kori itu di dalam kapasitas keilmuannya, dan kami undang dia, kami biayai dia ya untuk datang dan tumbang, ini yang kita takutkan ada tuntutan dari pihak Robito Alawiyah. Karena apa? Ada skenario jahat yang disengaja menjatuhkan Robito Alawiyah ya. Dengan keputusan yang sudah diketahui, karena kapasitas keilmuan Tengku Kori ini sudah diketahui oleh umum. Iya. Begitu. Ya. Saya Said Tengku Muda Kori Al-Ghusasi gitu kan. Iya, betul. Yang sekarang memang mungkin kesayidannya entah dari mana, ternyata setelah mengikuti tes DNA melalui gratisan pada Suka TV, ya, jalurnya itu menggak-menggaknya ini ke Bangladesh ya. Oke, terima kasih Kiai atas segala penjelasan, pencerahan dari panjenengan. Untuk ini season yang kesekian kalinya Lur ya, atas adanya rencana penyelenggaraan diskusi nasional yang awalnya memang panjenengan adalah memfasilitasi Tengku Kori yang menantang Gus Hasan Syarif, dan itu diterima dan panjenengan siap untuk memfasilitasi pagelaran diskusi akbar nasional di Pondok Pesantren panjenengan. Iya. Namun untuk yang selanjutnya Kiai, saya terus panjenengan dulu pernah bersama dengan Tengku Kori ya. Dan mungkin sedikit banyak saya juga tahu ya pernah dekat lah ya, pernah dekat, dan apalagi panjenengan sering komunikasi ya. Tentang pandangan panjenengan kepada Tengku Kori ini gimana Kiai untuk masuk dalam gelanggang ring akbar diskusi nasab nasional di Pondok panjenengan? Pandangan jenengan kepada Tengku Kori? Ya, kalau pandangan saya kepada Tengku Kori ya, sebenarnya orangnya baik, orangnya bagus sebenarnya ya. Tetapi saya tidak juga begitu paham pemikiran Tengku Kori ya, yang ketika beliau ini menantang debat Gus Hasan dan saya menyediakan memfasilitasi tempat untuk mereka berdua di dalam diskusi perdebatan polemik nasab ya, saya juga tidak begitu paham dengan statement Tengku Kori yang menyatakan sedemikian rupa, sehingga dari statement Tengku Kori yang sebenarnya tidak pantas, tidak patut dia keluarkan itu dia keluarkan, dan ini menjadi acuan bagi saya untuk mengetahui berarti selama ini Tengku Kori itu watak dan sifatnya itu tidak seperti apa yang saya bayangkan, begitu loh. Nah, ternyata Tengku Kori ini adalah orang yang temperamentalnya sangat tinggi sekali. Begitu ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hatinya itu, dia langsung meluap emosi, begitu. Yang seharusnya dia ini kan berpikir dahulu sebelum mengatakan sesuatu hal kepada pihak-pihak lain atau pihak yang berseberangan. Dan sebenarnya kan saya tidak berseberangan dengan Tengku Kori ya, saya kan memfasilitasi kedua belah pihak, dan itu pun masih saya musyawarahkan dengan para saudara-saudara saya ya, yaitu tim-tim penyelenggara itu nanti apakah ini acara bisa kita gelar di pondok dengan mekanisme bagaimana, itu sedang kami bicarakan semua. Nah,
ketika kami sedang membicarakan itu semua, ternyata ada tanggapan-tanggapan sesuatu yang kurang baik dari Tengku Kori, sehingga dengan hal-hal seperti inilah justru Tengku Kori itu menjatuhkan harga dirinya sendiri begitu, sebagai orang yang mengaku dan menginginkan untuk menjadi tim diskusi, tim debater di Polemik Nasab ini begitu. Oke. Ya karena kan informasi ini sudah begitu meluas di sosial media, dengan panjenengan memfasilitasi Tengku Kori dengan Gus Hasan, sampai-sampai yang awalnya informasi yang kami terima itu adalah Tengku Kori ini bahwasanya mengatakan kami dari Jakarta ke Cilacap ini tidak terbang, gitu kan, butuh dana dan semuanya. Intinya Tengku Kori ini minta fasilitas dan juga minta akomodasi perjalanan dan sana ke sini. Ternyata dia tidak sendiri karena membawa tim, gitu kan. Jadi dia mengatakan butuh dana, gitu kan. Yang pertama yang saya dengar adalah 15 juta, naik 30 juta, yang akhirnya sampai naik lagi minta 60 juta. Ini yang kami dengar ya. Betul. Nah, ini menurut jenengan, apakah hal-hal yang sebetulnya akan panjenengan fasilitasi halnya sampai ke hal seperti itu? Ya, ini begini. Jadi itu memang haknya Tengku Kori ya, bersama tim supporternya ya. Itu hak beliau. Ketika beliau meminta 1 miliar juga tidak masalah ya, namanya permintaan kan. Tetapi berangkat dari awal permasalahan tantangan debat ini, ya seharusnya tidak perlulah beliau seperti itu. Karena kan itu bisa dibicarakan baik, kan begitu. Seharusnya dia kan bisa mengetahui kami ini tidak mengundang. Kalau kami mengundang kan berarti kami mengadakan acara. Kami memfasilitasi. Perbedakan dengan memfasilitasi dengan yang mengadakan acara dari awal, memang sengaja mengadakan acara dan mengundang kedua belah pihak, itu beda. Ya, nah kalau kami memfasilitasi justru mereka itu tertolong begitu. Kami menolong mereka. Ini kan karena demi kepentingan mereka kan. Lah, karena kami menolong mereka seharusnya Tengku Kori itu kan berterima kasih, malah kalau bisa membantu untuk menyokong dana, kan begitu. Kalau bisa, kalau tidak bisa juga tidak masalah. Tetapi seandainya Tengku Kori itu mengatakan demikian dengan meminta akomodasi biaya sekian itu bagi kami sih tidak menjadi suatu masalah ya, karena itu setiap orang kan memiliki hak untuk berbicara, kan begitu, dan memiliki hak untuk ada tuntutan begitu. Nah, tetapi harus diingat kami ini belum mengundang. Begitu, kami belum mengundang. Ini masih kami bicarakan. Ya, nah ketika kami belum mengundang, terus ada tuntutan untuk meminta suatu akomodasi, ya biaya Tengku Kori ke Cilacap ini kan sesuatu yang tidak ada sambungannya, begitu loh ya. Nah, terkecuali kami sudah mengundang, ya baru beliau ini bersama timnya meminta akomodasi begini, Kiai, kan begitu. Nah, tapi kalau belum mengundang, belum diundang, dan kami belum mengundang kepada beliau, terus sasaran beliau minta, tujuan beliau minta ini di balik itu ada apa, kan begitu. Nah, inilah yang menjadi suatu pertanyaan dari masyarakat ya. Ini orang belum diundang sudah meminta akomodasi duit ya. Apalagi dari 15 juta jadi 30, jadi 60 ya. Nah, apalagi ini permintaannya tidak wajar ya. Seandainya kami mengundang Tengku Kori, ini seandainya ya, kami mengundang Tengku Kori, apakah pantas juga, kan begitu, ketika Tengku Kori membawa supporter ini, pendukung ini ya. Pendukung, terus biaya itu dilimpahkan kepada kami. Iya. Ini kan sesuatu hal yang tidak wajar. Seandainya kami mengundang, yang kami undangkan tim diskusinya. Betul. Nah, kalau dia nanti bawa 1000 bis, kami yang biayai semuanya. Orang kita kan mengetahui ya, dalam gelanggang sepak bola itu yang dibiayai itu adalah tim sepak bolanya dengan pengurusannya.
tim supporternya itu tidak dibiayai. Justru Biayai mereka sendiri-sendiri. ketika mau masuk ke Stadion. arena stadion itu mereka bayar. Beli tiket sendiri kan? Tiket sendiri. Iya. Nah, ini. tapi ini ya masyarakat sudah paham lah, sudah jelas lah. Masa tim supporter yang biayai kok. Keuntungan kami ini ngundang supporter itu untuk apa? Kan gitu. Yang dibutuhkan ini kan tim diskusi, bukan supporternya. Ya. Nah, terus begini juga, ketika seandainya kami mengundang Tengku Kori dan Tengku Kori membawa supporter yang begitu banyak, itu tujuannya apa? Kan begitu. Iya. Ya. Lah orang itu kan berani karena benar, bukan berani karena banyaknya bawa supporter. Apalagi berani karena dibayar. Iya. Nah, kami begini, kenapa kami tidak ingin membicarakan masalah biaya? Itu kan masalah yang sangat krusial ya. Itu di belakang ya. Nanti khawatirnya begini. Ketika kami membicarakan dana di media, ya dengan Tengku Kori, terus Anda begini, kami kasih base ini, seberapa Anda minta kami tuntuti. Nah, ini tidak boleh, ini melanggar. Ya, ini melanggar, tidak boleh. Karena apa? Ya, karena justru dengan membicarakan keuangan ini menjatuhkan kredibilitas dari sang debater atau sang diskusi itu sendiri. Ya, yang kedua, yang kami takutkan. Ketika ini Tengku Kori nanti seandainya kami undang dan dia tidak mendapat mandat perwakilan resmi dari Robitul Alawiyah, ya, tetap kami jadikan beliau ini sebagai tim diskusi debater. Yang kami takutkan ketika terjadi tumbangnya Tengku Kori dalam hujahnya, ya, sehingga dia kalah dan menang salah satu pihaknya. Ini yang dirugikan siapa? Kan pihak Robitul Alawiyah. Betul. Iya kan? Lah padahal hasil keputusan itu mengikat. Betul. Yang kami takutkan dengan hasil keputusan yang mengikat itu yang merugikan Robitul Alawiyah, ya. Karena Robitul Alawiyah tidak memberi rekomendasi utusan resmi kepada Tengku Kori. Dan ketika kami mengetahui kemampuan Tengku Kori itu di dalam kapasitas keilmuannya, dan kami undang dia, kami biayai dia, ya, untuk datang dan tumbang, ini yang kita takutkan ada tuntutan dari pihak Robitul Alawiyah. Karena apa? Ada skenario jahat yang disengaja menjatuhkan Robitul Alawiyah, ya, dengan keputusan yang sudah diketahui, karena kapasitas keilmuan Tengku Kori ini sudah diketahui oleh umum. Iya. Begitu. Ya. Oke. Itu untuk masalah permintaan si Tengku Kori, masalah dengan biaya dan lain sebagainya. Tapi informasi kembali terus bergulir ya. Pada waktu itu saya menemukan sebuah video ya. Sebuah video yang menurut saya ini sangat-sangat keji lah, sangat keji ya. Ucapan yang keluar dari seseorang yang katanya dia menganggap dirinya sebagai Sayyid. Saya Sayyid Tengku Muda Kori Al-Ghusasi gitu kan. Betul. Yang sekarang memang mungkin kesayyidannya entah dari mana, ternyata setelah mengikuti tes DNA melalui gratisan pada Suka TV ya, itu adalah jalurnya itu menggaknya ini ke Bangladesh ya. Oh iya. Iya. Itu yang saya tahu di sosial media ya. Kalau memang salah ya mohon maaf ya. Cuman dia menganggap sebagai seorang ulama ya, oleh orang-orang yang memang berada di barisan mereka. Sampai mengucapkan mohon maaf Kiai, mohon maaf sekali, saya hanya menyampaikan apa yang terucap dari mulut si Tengku Kori yang sangat keji ini, bahwa menuduh panjenengan ya sebagai Kiai Cabul. Nah ini saya sebenarnya sangat marah sebenarnya dengan kalimat-kalimat seperti ini ya. Karena bisa saja ini bisa dikatakan, kalau menurut saya ini bisa masuk ke ranah hukum ya, karena menjatuhkan nama baik seseorang, ya, citra seseorang yang memang itu tidak ada bukti. Menurut panjenengan dari tuduhan-tuduhan Tengku Kori ini ya, ada penghinaan, kata-kata cabul, ada menghina pondok pesantren juga, dan di situ juga intinya dia menghina, ada kata-kata miskin dan lain sebagainya. Ya mungkin dari tanggapan panjenengan tentang ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kotornya Tengku Kori ini gimana? Kita bahas satu persatu ya. Tadi dikatakan dia mengaku sebagai seorang sayyid. Mudah saja, ya buktikan saja pengakuan itu. Kalau dia memang mengaku,
sebagai Sayyid. Karena Tengku Kori sendiri kan sudah pernah mengatakan ya, adanya fitnah di akhir zaman ini itu terjadi ketika banyaknya atau ada orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi ya, yang ternyata mereka adalah bukan zuriyah Nabi. Dan mereka inilah yang keladi dari kehancuran fitnah di akhir zaman, kan begitu. Nah, ketika kita melihat dan merujuk dari perkataan Tengku Kori itu, ya kita buktikan apakah Tengku Kori ini seorang Sayyid ya. Nah, karena ketika dia benar-benar Sayyid itu, saya rasa dia tidak akan pernah mengaku ya. Justru dia menyembunyikan dirinya seorang Sayyid, itu seperti itu. Nah, ketika Tengku Kori mengaku Sayyid, ya silakan buktikan, tunjukkan data manuskripnya ya, tunjukkan data manuskripnya yang asli, tunjukkan biar umat ini tahu. Nah, terus tunjukkan pula hasil DNA-nya biar umat ini tahu. Sehingga apa? Sehingga pengakuan Tengku Kori sebagai Sayyid ini bisa diakui dan diyakini. Tapi kalau sekedar hanya mengaku, orang pun semua bisa, kan begitu. Tetapi ada ndak pengakuan itu bisa dibuktikan dengan kaidah metodologi ilmu nasab itu sendiri. Kalau dia tidak bisa membuktikan, ya berarti dia hanya sekedar mengaku, dan pengakuan Tengku Kori inilah menjadi sumber dasar pokok biang keladi terjadinya huru-hara di akhir zaman, kan begitu. Yang kedua, dia mengaku sebagai ulama. Betul. Ya, yang seharusnya notabene ini ulama ini kan al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini kan pewaris Nabi. Ya, ketika dikatakan ulama ini pewaris Nabi, seharusnya tingkah laku, unggah-ungguh, adab, akhlak, perkataan itu ya, itu kan harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena ulama ini kan pewaris Nabi. Nah, ketika dia mengatakan sesuatu hal yang tidak pantas ya, apalagi itu tidak terbukti, ini masyarakat karena memandang apakah sosok seperti ini yang dikatakan ulama. Begitu. Karena ulama itu adalah orang yang paling takut dengan Allah. Betul. Ya. Itu paling takut dengan Allah ya. Dia selalu menjaga apa? Ya, hatinya, ya, terus perkataannya, tingkah lakunya, adab selalu dijaga. Tidak frontal seperti itu. Ya, apalagi dengan dia mengatakan hal seperti itu kepada saya, katanya saya Kiai Cabul ya. Ini kan ketika dia mengatakan harus ada bukti fakta ya, yang bisa dia tunjukkan bahwa saya ini adalah Kiai Cabul. Seandainya tidak ada, itu berarti kan fitnah. Ya, fitnah yang menjurus kepada personal yang mungkin ada tujuan di balik fitnah itu semuanya. Apalagi dia mengatakan di media sosial. Kan begitu. Nah, fitnah ini sangat berhati-hati ya, karena fitnah ini dengan membunuh itu lebih kejam fitnah masalahnya ya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Iya, karena kalau ketika orang membunuh sudah selesai acara, dikisos asal damai, kan begitu. Tapi kalau fitnah ini kan berkesinambungan. Sampai orang-orang yang tidak mengetahui ketika melihat ada video itu terus mereka percaya. Nah, ini dosa fitnah ini dosa multi level ila yaumil qiyamah. Begitu. Jadi seorang ulama itu dia tidak akan pernah membuat statement fitnah seperti itu ya, nanti akhirnya justru akan menjatuhkan harkat martabat dari Tengku Kori itu sendiri. Begitu. Nah, terus bagaimana tanggapan saya tentang fitnah itu ya? Saya ini kan manusia ya, punya perasaan lah ya, kita tidak boleh menuruti amarah kita harus memandang dari salah satu sisi ya, kemungkinan ya. Kenapa Tengku Kori mengatakan demikian? Kemungkinan karena dia mencari suatu alasan ya, supaya tidak terjadi perdebatan di pondok pesantren ini ya. Kemungkinan karena alasan itu dia gunakan untuk menjatuhkan ya kredibilitas saya supaya tidak terjadi perdebatan, karena dia takut mungkin dites psikologis sama nafsu ya. Nah, kenapa saya tahu ya, karena ketika dia membaca kitab itu banyak kesalahan terjadi ya. Kalau orang-orang awam itu banyak yang tidak tahu ya, tapi kalau orang-orang yang ahli ilmu itu tahu kesalahan-kesalahannya, itu tahu semuanya. Tetapi selama ini kan saya diam. Saya itu mengetahui karena saya sudah lama ya berteman dengan Tengku Kori ya.
ketika dia mengkaji masalah kitab ya, terus dia caranya baca kitab, terus nahwu sorofnya saya tahu semuanya. Jadi kapasitas dia itu saya tahu, keilmuannya saya tahu semuanya. Sehingga apa? Sehingga makanya kemarin kan saya katakan, udah Tengku Kori, kamu duduk aja di rumah ya, terus nyetel TikTok ya, terus inilah memberikan informasi tentang antitesisnya saja kepada yang komal-komal itu aja lah. Masalahnya di perdebatan ini khusus untuk orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang sangat mumpuni begitu. Oke. Demikian tanggapan ya. Kalau menurut saya sih, kalau saya marah sebenarnya dengan fitnah tersebut karena itu tidak nyata terjadi ya. Namun ya itu hak beliau lah ya. Jadi begini juga ya. Saya kan manusia ya. Saya kan bukan robot. Karena saya mandang begini, ya boleh kita itu marah kepada salah satu orang, tetapi kita itu juga harus melihat latar belakangnya. Dia punya anak, dia punya istri, ya kan? Nanti ketika saya marah terus saya laporkan, terus korbannya siapa? Keluarganya kan? Lah, saya manusia atau robot? Saya ini manusia punya perasaan, ya kan? Jadi jangan sampailah hal-hal seperti ini. Terus ketika saya mengedepankan amarah saya, terus saya melaporkan ke Tengku Kori, terus berakibat fatal kepada anak istrinya, kan kasihan begitu. Yang kita lihat anak istri dan keluarganya. Jangan sampai kesalahan dari Tengku Kori ini menimbulkan konsekuensi yang tidak baik bagi istri dan anak-anaknya. Lah kalau dia ini kan pasalnya 6 tahun. Betul. Lah kalau dia di penjara 6 tahun, nanti istrinya mungkin tidak kuat tahan lama, ya, bisa jadi minta cerai kan, menikah lagi. Iya, kan begitu. Ya kita lihat lah, jangan sampai amarah kita ini menjadi seperti apa, dendam itu tidak boleh seperti itu. Ya biarkan saja fitnah orang, dia kan masyarakat bisa membaca sendiri kan. Lah tidak ada ruginya kita difitnah ini. Kenapa? Karena seseorang yang sedang difitnah itu, dia itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah anugerah bagi orang-orang yang bersabar akan fitnah-fitnah bagi orang-orang yang memang memiliki sifat kebencian atau sifat kedurhakaan dan sifat kemunafikan. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau difitnah malah beliau doakan. Nah, jadi kita sebagai mana mungkin ya sebisa mungkin kita ikuti Rasulullah sajalah. Dan kita beri peringatan saja kepada Tengku Kori begitu. Oke. Terima kasih atas tanggapan panjenengan ya. Begitu saudara-saudaraku yang saya banggakan ya, tentang statement-statement yang keluar dari mulut kotor ya, mulut kotor dari Tengku Kori ya. Karena sedikit banyak saya juga tahu Tengku Kori, dan juga mungkin Tengku Kori melupakan, bukan lupa, tapi mungkin melupakan jasa-jasa beliau kepada Anda Tengku Kori ya. Tapi ini tidak perlu saya katakan lah. Tapi saya tahu lah, saya tahu ya. Jadi jangan munafik ya Tengku Kori ya. Mohon maaf ini, jangan munafik. Untuk selanjutnya Kiai, ya dengan bergulirnya terus ini ya. Dan ini dalam feeling saya, tapi entah dari pendapat panjenengan ya. Pandangan RA ya, dan juga kepada si Tengku Kori ya. Terus simpatisan juga ada yang menjadi muhibin dari RA ataupun para habib-habib ini ya. Terus di situ ada juga yang membela dari Tengku Kori juga ada. Dari berbagai macam, juga dari Wali Songo juga ada ya. Untuk mungkin ada informasi nggak kenjenengan dari RA yang masuk untuk tanggapan Tengku Kori, apakah akan menerima atau tidak ini? Tentunya begini ya. Informasi itu banyak dari kalangan orang-orang RA sendiri ya. Tentunya begini. Jadi lembaga RA itu orangnya kan cerdas-cerdas ya. Banyak yang alim juga kan. Mereka ini kan bisa berpikir dengan jernih tentang siapa itu Tengku Kori, dan mereka juga sudah paham siapa Tengku Kori ya, dalam suatu sistem struktural di dalam perjuangan itu. Ketika seseorang sudah berkhianat ya, maka tidak ada kepercayaan bagi orang itu sendiri. Tentunya ini sudah dipahami oleh RA. Ketika Tengku Kori itu mengkhianati dan berkhianat di dalam perjuangannya ya, yang tadinya dia itu berada di tim Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ya, dengan beberapa tim rekrut dia
rekor dia itu Track recordnya itu yang diketahui banyak publik ya. Sedangkan Robito Alawiyah juga sudah sangat mengetahui secara pasti itu. Robito Alawiyah itu tidak mau itu, ya, tidak mau dan tidak akan juga mewakilkan ya perwakilan debat kepada Tengku Khori. Itu informasi yang kami dapatkan. Karena apa? Karena ketika Robito Alawiyah gegabah, ya, dia mewakilkan perwakilan debat kepada Tengku Khori, ini sama saja bunuh diri. Ya, karena apa? Robito Alawiyah itu mengetahui satu, temperamentalnya, amarahnya ya. Kedua, sifat wataknya, ya. Dia sebagai orang yang sudah berkhianat, begitu. Ya, namanya pengkhianat dimanapun tidak akan pernah bisa dipercaya. Tidak akan pernah bisa dipercaya. Ini yang perlu dicapkan oleh Tengku Khori. Sekali dia berkhianat, maka tidak ada kepercayaan untuknya. Ya, apalagi dia dulu mengatakan kalangan Ba'alawi jahanam. itu sungguh sangat menyakitkan sekali. Oh, sekarang yang jahanam Khori gitu. Ya itu. Itu dari saya. Ya. Nah, terus ketika Robito Alawiyah itu nanti ketika dia mengutus Tengku Khori itu sama saja dia bunuh diri. Karena Robito Alawiyah ini mengetahui kemampuan keilmuan Tengku Khori. Ya, seberapa kapasitasnya dia melihat. Cuman Tengku Khori ini kan merasa pede dengan keilmuannya, dengan keilmuan yang setaraf Tengku Khori itu dia merasa pede. Tetapi Tengku Khori lupa bahwa banyak orang-orang yang sangat alim ya, yang dapat mengukur kapasitas keilmuan Tengku Khori, yaitu terutama dari kalangan Robito Alawiyah. Begitu, makanya dengan melihat track recordnya Tengku Khori seperti ini, watak sifatnya ya, terus keilmuannya yang tidak memiliki kapasitas yang mumpuni itu, sehingga dari pihak Robito Alawiyah itu ada informasi yang masuk kepada saya itu tidak mewakilkan kepada Tengku Khori. Dan bahkan ada dari pihak Robito Alawiyah itu yang sangat menyayangkan kenapa Tengku Khori ini kok bisa masuk membela Habaib ini. Nah, ini ini kan ya. Mohon maaf, saya potong sedikit ya. Kok ijik-ijik Tengku Khori ini direkrut oleh Habib? Ya. Nah, ini Habibnya kapasitasnya seperti apa? Ya. Tidak ada habaib yang merekrut Tengku Khori. Hanya Tengku Khori yang ingin masuk gabung ke pihak kalangan para habaib. Begitu. Tidak ada. Ya. Tidak ada dari kalangan Robito Alawiyah yang memberikan rekomendasi kepada Tengku Khori untuk masuk ke dalam timnya, itu tidak ada. Cuman Tengku Khori ini berpindah haluan untuk bisa bergabung kepada Robito Alawiyah, Ba'alawi. Karena apa? Karena memang di pihak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dia ini zong. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia harapkan, apa yang dia cita-citakan ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Begitu loh, yaitu ya biasalah. Seperti kemarin bisalah masalah dua duit. Seperti itu. Jadi jangan salah, pihak Robito Alawiyah itu tidak merekrut Tengku Khori. Bahkan mereka ini sangat menyayangkan kenapa orang seperti Tengku Khori itu kok bisa masuk dalam tim. Bahkan mengaku-ngaku kan begitu, pembela nasab Robito Alawiyah. Robito Alawiyah itu tidak perlu orang seperti Tengku Khori itu, yang alim-alim juga banyak. Nah, selama ini Robito Alawiyah itu sedang ya memperbaiki dirinya, citranya di hadapan masyarakat, supaya apa? Supaya kejadian-kejadian kesalahan di masa lampau itu tidak terjadi. Tahu-tahu Tengku Khori ini masuk ngobrak-ngabrik rencana dari Robito Alawiyah, kan hancur berantakan semua. Ya, sehingga orang memandang apa? Nanti dari kalangan Ba'alawi ini, ternyata watak sifatnya ini sama dengan Tengku Khori, kan begitu. Nah, ini menghancurkan visi mereka semua, ya. Itu begitu. Tapi ini berbeda dengan kaitan ilmu nasab ya. Berbeda, ini adalah masalah nama baik martabat dari kalangan Ba'alawi, itu khususnya yang terkumpul dari Robito Alawiyah. Jadi Tengku Khori masuk ke Robito Alawiyah itu bukan kehendak Robito Alawiyah, tapi itu adalah memang hasil dari sakit hati lah.
terhadap Kiai Mat sama Gus Abbas. Itu kan jejak digitalnya nggak bisa. Walaupun dia mengatakan saya ini dapat setelah dari Aceh saya dapat hidayah katanya kan. Fatihah 40 kali kepada Fakih Ilmu Kodam. Tapi sebelum dia ke Aceh itu, sebelum ada statement seperti itu, dia bilang karena dia sakit hati terhadap Kiai Mat sama Gus Abbas kan begitu. Jadi dia sendiri berlawanan dengan statement dia sendiri, dan tidak mungkin juga kalau orang mendapat hidayah terus mulutnya kotor, kan tidak mungkin. Orang dapat hidayah itu pasti tingkah lakunya, hatinya akan berubah semuanya. Tetapi malah tambah brutal ini kan. Ya saya tidak tahu itu hidayah dari mana. Ya. Kalau hidayah dari Allah tidak mungkin seperti itu. Ya mungkin itu ya dari Fakih Ilmu Kodam mungkin ya. Ya kita tidak boleh bicara seperti itu. Aduh. Ya, ini mungkin itu hidayah dari apa ya namanya keturunan ini apa namanya dari pasukan Yajuj dan Majuj. Oke. Iya. Terima kasih sekali Kiai untuk closing statement pada saat ini Kiai. Yang ya sebagai closing statement dari panjenengan untuk seluruh elemen masyarakat Nusantara. Dari warga Nahdliyin, untuk PBNU, untuk pemerintah, untuk Robito Alawiyah ya. Dan juga untuk tim-tim yang ingin panjenengan undang. Demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan bangsa Indonesia, sebagai closing statement yang menegaskan bahwa panjenengan bahwasanya tidak ada misi apapun kecuali untuk kedamaian bangsa Indonesia. Ya jelas kita harus menyampingkan sesuatu yang ada dalam benak kita ya, ketika kita melihat ada konsekuensi indikasi yang sudah terlihat dengan nyata adanya perpecahan di kalangan umat, maka kita singkirkan dulu apa yang menjadi visi misi kita ya, untuk kita bangun kembali nanti setelah permasalahan ini yang lebih krusial ini teratasi. Begitu, karena jangan sampai perihal masalah nasab ini itu menjadi bumerang bagi negara kita sendiri sehingga terjadi perpecahan, kan begitu. Padahal kita sebagai warga Indonesia itu, rakyat Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan ya, itu kewajiban kita semuanya. Tetapi ketika kita ini selalu berpegang erat, berpegang teguh ya dengan visi misi kita, tetapi ternyata di lapangan itu terjadi itu gesekan-gesekan yang tidak kita inginkan, maka ini harus kita redam dahulu. Kita kembalikan kepada porsi awalnya ya. Bagaimana ini bermasalah sampai seperti ini? Berarti kan ada sesuatu hal yang menyimpang di dalamnya. Supaya apa? Kita kembalikan kepada porsi awalnya, bahwa ini adalah perihal kajian nasab, ilmu nasab, polemik nasab kalangan Baalawi, kan begitu, dengan apa sumber-sumber terjadinya hal ini terjadi itu kan ada semua urutannya, rangkaiannya kan ada semuanya. Tetapi apabila ini menimbulkan suatu gejolak perpecahan, maka kesampingkan dulu itu semuanya, nanti selesaikan dulu, jangan sampai kita terpecah belah ya, jangan sampai kita saling bertikai, baku hantam, bahkan terjadi perang saudara yang mengakibatkan perpecahan umat baginda Nabi besar Muhammad SAW dan perpecahan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang ada dalam benak saya seperti itu ya. Jadi kita harus bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Kita kembalikan lagi, jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan ini terjadi ya. Dan tentunya saya kembali lagi, diskusi nasional ini tidak akan berjalan tanpa dukungan ya, jadi saya sangat mengharapkan sekali dukungan-dukungan dari semua pihak, baik pihak simpatisan Robito Alawiyah, kalangan Baalawi, baik pihak simpatisannya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Baghdadi. Ayo kita duduk bersama, kita selesaikan masalah ini dengan baik, kita kembalikan kepada porsi awal, jangan ada lagi pertikaian, caci maki, bully-membuli, fitnah-fitnah, karena itu sudah menjurus dalam perpecahan umat sehingga akan merugikan kita sendiri. Kalau memang dalam diri kita semua sebagai warga Indonesia yang baik ya, yang tentunya taat kepada negara, begitu, taat kepada ajaran syariat agama, tentunya kita semua itu harus bisa menahan diri ya, agar jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Tapi kita juga tidak boleh lupa ya, pastinya tentunya semua ini ada orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi, kepentingan golongan ya, yang dengan berdalih apapun ya, dengan sekuat daya rasional akal pikiran mereka ya, di dalam mengedukasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat percaya kepada mereka ya, itu akan mereka lakukan ya. Tetapi ingat ya, semua kepada warga, seluruh warga Indonesia ini kita ingat ya, bahwa ini adalah perkara polemik kajian nasab, yaitu kajian ilmiah
Ya, jangan sampai kajian ilmiah tentang perihal nasab ini menjadikan kita semua tercerai-berai sehingga merusak kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Itu seperti itu. Tapi adapun hal-hal seperti pemalsuan makam, ya pembelokan sejarah, ini harus tetap dijalankan terus, ya. Tapi dalam koridor yang berbeda. Ini kan masuk ke ranah hukum. Betul. Ya, nah, jadi ada langkah-langkah mekanisme hukum sendiri yang memang harus kita lakukan untuk itu semuanya, ya. Tentang pembelokan sejarah yang harus dikaji ulang kembali, ya. Bekerja sama dengan Departemen Budaya, kan begitu. Nah, terus ada pemalsuan makom atau hal-hal tertentu. Ini ada kajian tersendiri nanti berkaitan dengan cagar budaya, berkaitan juga dengan hukum pidana, kan begitu. Ini ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan semuanya. Tetapi inti pokoknya semua adalah perkara kajian masalah nasab, kan begitu. Oke, cukup Kiai. Ya. Terima kasih sekali Kiai atas uraian yang panjenengan sampaikan tadi. Semoga ini bisa memberikan pencerahan, wawasan, edukasi kepada saudara-saudara kami sebangsa setanah air. Demikian obrolan kita bersama beliau. Kita berharap ya kepada para muhibbin ataupun kepada para habaib Robitoh Alawiyah dan juga PPNU, ALI dan ormas-ormas Islam di Nusantara ini untuk bisa mendukung terselenggaranya kajian diskusi nasab yang akan diselenggarakan difasilitasi di Pondok Pesantren Dunia Sultan yang Sunan Ampel demi keutuhan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian, apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar ini bisa tersampaikan kepada saudara kami di seluruh lapisan warga Indonesia. Terima kasih Kiai. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.